salah satu di antara mereka saya sudah sempat telepon. Saya bilang, Bu, lu kalau mau berantem, mau itu followernya dia besar atau kecil, lu jangan menggunakan kata-kata kasar. Tapi kalau lu dikata-katain kasar, gak ada masalah bagi gua. Dan itu menunjukkan kalau lu menang, karena lu tidak membalas dengan kata-kata kasar. Oke Bang Lutfi, mau tanya nih tentang kasus terbaru ini, pertikaian bicara di sini lagi-lagi terjadi di acara stasiun di sini. Denis dan ibarat Hamidi ini sendiri ada pertikaian, ada press, dan mungkin dari pandangan Bang Lutfi sendiri itu nggak mendidik. Seperti apa sih bisa dijelaskan seperti ada di media sosial? Oke. Jadi sebentar, saya sambil buka ya. Jadi kalau komentar mengenai itu, terlepas itu berantemnya disengaja ataupun tidak disengaja, tersetting ataupun tidak tersetting, itu konsumsi publik untuk hiburan lah. Tapi yang saya sangat sayangkan adalah berantem di live TV, berantem di live Instagram, muncul kata-kata yang kalian sudah tahu. Tidak menyebutkan pihak mana yang mengatakan. Si A dan si B saling menggunakan kata-kata yang kasar. Saya turut prihatin, saya bilang, kok jadi merembet kemana-mana? Saya mohon adik-adik yang di bawah umur ataupun orang dewasa yang punya adik-adiknya, tolong dikawal. Jangan sampai tontonan ini yang menggunakan bahasa kasar yang akhirnya malah ditiru. Nah, saya mention juga ke Komnas Perlindungan Anak, Sahabat Kaseto, KPAI, ya kan? Untuk konsen. Karena ini udah konsumsi publik, bahasanya tidak tersensor gitu. Dari mulai bahasa yang di live Instagram sampai bahasa yang di live TV. Yang paling parah yang di live Instagram, ada yang ngomong secara visual, ada yang tertulis chat, bahasanya kasar sekali gitu. Saya sangat menyayangkan. Ayolah, kita menjadi public figure, berantem boleh menjadikan hiburan. Saya seneng melihat hiburan yang berantem. Tapi saya prihatin ketika omongannya kasar dan tidak tersortir gitu. Berantemlah dengan otak, berantemlah dengan strategi, berantemlah dengan mematahkan opininya, berantemlah dengan mematahkan faktanya, bukan menghinanya ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang maaf, tidak patut untuk dicontoh gitu. Karena apa? Sekali lagi saya bilang, bahasa menunjukkan bangsa, tapi kekuatan anak muda itu menunjukkan kekuatan bangsa gitu loh. Jadi jangan kita cemari anak-anak muda ataupun generasi-generasi di bawah kita dengan bahasa-bahasa yang kasar. Dulu saya sempat speak up konsen banget mengenai kata anjay, yang definisinya kita udah sama-sama tahu adalah anjing. Nah, ini jelas-jelas ada kata maaf, bangsat, ada kata-kata anjing, ada kata-kata lonte, diucapkan dan ditulis gitu, dan dilihat puluhan ribu, bahkan di repost berkali-kali sampai jutaan orang. Saya tanya ke satpam saya, bro, lihat ini nggak? Iya bang, gue baru lihat tadi pagi gini-gini. Gila ya, seru. Itu beneran nggak sih? Settingan nggak sih? Mereka akhirnya bertanya itu. Tapi menurut saya tanya, bahasanya gimana? Gila kasar banget bro. Nggak yang A, nggak yang B gitu loh. Kenapa sih harus berantem dengan kata-kata kasar? Emang udah nggak bisa ya berantem dengan akal pikiran yang mematahkan opini ataupun fakta yang dia serang gitu? Kalau mau berantem menurut gua, patahkan opininya, patahkan sudut pandangnya, bukan patahkan karakternya gitu loh. Dari sempat pelaporan ini ke Komnas Anak, sudah ada jawaban nggak dari pihak sana sendiri? Sempat dinotis dan mereka sangat menyayangkan kenapa dengan follower ataupun potensi influence yang besar mencontohkan cara berantem dengan bahasa-bahasa yang kasar, apalagi mereka sama-sama wanita gitu loh. Kenapa harus menunjukkan ini? Bukannya wanita itu malah menjadi sosok yang akan diteladani oleh anaknya gitu loh. Itu Komnas Perlindungan Anak sangat menyayangkan sih. Dari Bang Lutfi sendiri sudah notice juga nggak sih ke dua public figure yang lagi bertikai ini?
salah satu di antara mereka saya sudah sempat telepon. Saya bilang, Bu, lu kalau mau berantem, mau itu followernya dia besar atau kecil, lu jangan menggunakan kata-kata kasar. Tapi kalau lu dikata-katain kasar, gak ada masalah bagi gua. Dan itu menunjukkan kalau lu menang, karena lu tidak membalas dengan kata-kata kasar. Tapi malah nyatanya malah makin saut-sautan itu. Gue nggak tahu deh, kayak percuma juga gue ngomong itu. Ya, jadi saya mengajak masyarakat Indonesia, siapapun yang lagi berantem, siapapun yang lagi konflik, siapapun yang lagi memberikan hiburan, tolong sortir bahasanya ataupun arah tujuannya. Dan itu mungkin pembelajaran juga ya dari kedua public figure ini sendiri untuk bisa mengatur kata-kata kayak gitu ya. Sangat. Karena bukankah itu pekerjaan kalian menginfluence, memberikan hiburan? Apakah hiburan yang seperti ini yang kalian influence-kan? Semua orang punya hak untuk marah. Orang punya hak untuk marah dengan siapapun, pengen berantem dengan siapapun, punya hak. Sama dengan saya pengen berantem dengan Mas. Tapi apakah kita pertontonkan di publik? Apalagi saya public figure, Anda public figure. Apa kita ngomong dengan kasar kayak gitu? Enggak kan? Gimana kalau saya patahkan opini Mas dengan cara yang lain? Gimana sih untuk solusi akhirnya untuk bisa di saat ada problem seperti itu, mungkin pandangan Mas solusinya gimana? Ketemu mediasi satu orang, selesai. Kalau dia pengen, saya lebih setuju ya. Salah satu dari antara mereka berantem di ring, go ahead, itu fighting dan itu sport. Tentunya tapi dengan peraturan-peraturan yang harus diawasi oleh pihak-pihak yang profesional ya. Ada wasit ya, ada seperti apa. Kalau mau berantem aja sekalian tapi di ring. Tidak ada bisa wah ditonjok masuk hukum, nggak bisa kalau di ring. Kan sport. Tapi kalau di jalan ya pikirlah, kalian punya kekebalan hukum masing-masing kan, perlindungan hukum masing-masing kan. Dan dari Bang Lutfi sendiri melihat dari kedua public figure ya, terutama salah satu ini kan gak hanya dengan DP sendiri kan, sempat juga ada case juga dengan ini sendiri. Kayak gimana sih mungkin pandangan Bang? Ya pandangan saya sih harusnya siapapun itu harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Menurut saya keduanya pernah punya pengalaman berantem sih. Bahkan sebelum sama yang ini, salah satu di antara mereka berantem juga oleh public figure lain gitu. Dan sebaliknya ternyata juga gitu, harusnya saling belajar lah. Dan untuk station sendiri Bang Lutfi ada catatan ya, adanya gitu dipertemukan hingga akhirnya bukan menjadi viral tapi akhirnya bisa menyelesaikan ya, harusnya seperti itu apa seperti apa sih? Jujur saya tidak menyalahkan TV-nya, karena TV tujuannya adalah mengemas sebuah tayangan yang memang diminati masyarakat. Akhirnya itu jadi trending satu, berarti memang itu diminati masyarakat. Tapi masyarakat juga harus mensortir dong, yang mana bisa dipakai, mana yang tidak bisa ditiru, seperti itu. Sama sekali saya tidak menyalahkan TV-nya, karena mungkin itu di luar dugaan mereka, di luar kapasitas mereka. Dan setahu saya beberapa TV tidak mengajarkan untuk konflik dengan verbal yang sudah diatur oleh undang-undang penyiaran, ya kan? Saya yakin itu nggak mungkin TV sengaja nanti ngomongnya kayak gini ya, nggak mungkin. Lebih ke personalnya aja sih. Oke.